Hai, kembali lagi bareng sama Dika.waru23 Android. Nah, kali ini Dika akan sedikit mengupas atau mengulik tentang apa itu yang namanya YouTube Studio atau aplikasi pendukung para YouTuber. Mungkin teman-teman di sini baru menjadi YouTuber atau menjadi YouTuber pemula, pasti akan banyak bertanda tanya tentang apa itu yang namanya YouTube Studio dan apa fungsinya. Nah, kita akan masuk ke aplikasi YouTube Studio. Di sini kita banyak melihat tampilan-tampilan yang mana yang mungkin teman-teman itu asing, ya. Apa sih maksudnya dari YouTube Studio itu? Nah, di sini ada beberapa tampilan menu yang ada di YouTube Studio atau di dashboard, ya. Yang pertama-tama saya ingin membahas tentang yang ada di pojok kanan yang ada avatar kita. Kita bisa pencet di sana dan kita akan bisa beralih beberapa menu untuk kita bisa berganti channel, atau jika mana kita mempunyai beberapa channel, ya, di situ. Dan di sini ada setelan sendiri untuk kita bisa memantau apa itu yang namanya komentar penting, atau semua komentar, atau bahkan tidak ada komentar sama sekali, ya. Terus berikutnya beritahu saya melalui notifikasi push, berarti bila mana ada aktivitas di dalam channel kita, YouTube Studio akan memberikan notifikasi. Atau mungkin di atas itu biasanya kalau di Android itu muncul di bawah seperti aplikasi-aplikasi lain bila mana ada pemberitahuan sesuatu. Nah, ini pun tampilannya juga bisa dibedakan atau bisa dirubah dari tema gelap ataupun menjadi tema terang. Nah, berikutnya kita bisa melihat avatar kita dan nama channel kita. Di bawah nama channel kita ada yang namanya menunjukkan bahwa di berapa jumlah subscribe yang ada di channel kita. Terus kolom yang kedua ada analitik. Nah, analitik itu ada yang namanya waktu tonton atau menit, itu menunjukkan angka 80, penayangan 20, atau bahkan perubahan subscriber menjadi plus 11 atau minus berapa nanti, ya. Oke, terus di kolom kedua ada yang namanya video. Jadi di situ menunjukkan video-video yang sudah kita upload. Di sini akan kita melihat aktivitas-aktivitas apa yang terjadi di dalam channel kita melalui YouTube Studio. Dan yang kolom ketiga yang terakhir adalah komentar. Jadi teman-teman yang mana itu punya aktivitas komentar, mungkin follower atau subscriber kita itu berkomentar di setiap video-video kita, di sini kita bisa memantau dan di sini kita bisa membalas komentar itu melalui YouTube Studio dan nggak harus masuk ke aplikasi YouTube-nya sendiri. Nah, yang pertama saya akan membuka apa itu yang namanya analitik. Nah, kita akan membuka analitik di sini. Di situ ada yang namanya ringkasan, penemuan, penonton, konten kreatif atau konten interaktif atau playlist. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu yang namanya ringkasan. Ringkasan di sini mempunyai beberapa kolom. Yang di situ ada menerangkan namanya penayangan real time. Penayangan real time di sini apa sih maksudnya? Nah, penayangan real time di sini itu penayangan di setiap video-video yang sudah kita upload atau aktivitas di dalam channel kita itu, dimana penonton itu melihat video-video yang sudah kita upload. Nah, itu real time-nya di sini semuanya akan terhitung per detik atau bahkan per menit, ya, per menit atau bahkan per detik. Nah, di situ kita akan melihat kurvanya, ada yang naik drastis atau ada yang bahkan turun drastis. Kita akan bisa memantau aktivitas apa yang terjadi di video-video kita atau di dalam channel kita. Terus berikutnya adalah penayangan real time video yang terakhir dipublikasikan. Jadi teman-teman itu kalau baru mengupload video, terus kita tidak tahu apa istilahnya siapa yang akan menonton kita atau jumlah berapa yang akan menonton kita, itu di sini akan dicatat atau di sini akan dimunculkan oleh YouTube Studio sendiri. Nah, kebetulan Dika
baru mempunyai satu video. Jadi di sini hanya satu video yang bisa dinilai oleh YouTube Studio, yaitu membuat akun YouTube dan memahami menu dari aplikasi YouTube tersebut. Itu mempunyai nilai 23. Berikutnya adalah waktu tonton atau menitnya. Jadi waktu tonton di menit-menit di saat kita itu mempunyai video atau di view yang terjadi di dalam video-video kita. Di setiap video kita ini penonton itu menonton berapa lama. Nah, di sini diakumulasikan sama YouTube Studio itu total semuanya dalam 48 jam terakhir itu real time-nya mempunyai waktu 80 menit. Nah, terus berikutnya adalah penayangan. Nah, video kita ini penayangannya sudah udah berapa lama atau berapa kali penonton itu melihat dari setiap video-video kita. Satu video mungkin sekarang Dika menunjukkan cuman sebatas satu video. Ini baru satu video aja penayangannya sudah 20 kali penayangan atau bahkan 20 kali orang itu berkunjung di dalam channel kita dan melihat video kita. Nah, berikutnya adalah durasi tonton rata-rata. Jadi penilaian dari YouTube Studio di sini dari sekian banyak penonton yang menonton atau yang berkunjung ke channel kita di setiap videonya, itu penonton itu mampu menghabiskan waktu berapa lama, entah itu 1 menit, 2 menit, atau bahkan sampai durasi video yang kita suguhkan itu penonton itu bisa menonton sampai habis. Ya, semoga aja. Tapi di sini Dika menunjukkan bahwa Dika hanya baru mempunyai satu video. Itu penilaian dari YouTube sendiri sudah bisa menilai 3,59. Entah itu persen atau entah itu berapa, tapi yang jelas di sini tertera 3,59. Terus di kolom berikutnya adalah memperlihatkan aktivitas subscribe kita. Subscribe kita itu menambah atau berkurang. Ya, di situ kita bisa, kalau memang menambah 11 di situ akan plus 11, kalau menambah 2 di situ akan menjadi plus 2 dari subscribe yang sudah ada. Terus berikutnya suka vs tidak suka. Jadi suka vs tidak suka itu kan ada yang like dan ada yang tidak like. Nah, jempol kebalik tuh. Nah, di sini aktivitasnya kita bisa melihat. Tapi di sini kita Dika hanya punya satu video kebetulan, dan di situ teman-teman atau bahkan mungkin penonton lain itu menyukai video Dika, berarti penilaiannya ya sementara ini 100% ya. Banyak yang suka mungkin ya. Alhamdulillah, semoga seterusnya juga banyak yang suka. Terus berikutnya video teratas. Jadi bila mana teman-teman itu mempunyai beberapa banyak video yang sudah diupload, di sini YouTube Studio mempunyai penilaian khusus di dalam setiap video-video kita. Nah, video-video kita ini ditonton orang itu bila mana kita mempunyai 5 video. Nah, di antara video-video semuanya yang teman-teman sudah upload itu, di sini kita akan melihat video yang mana di antara video yang sudah diupload itu, video yang mana yang yang paling digemari oleh penonton. Di situ akan dinilai oleh YouTube Studio dan akan ditampilkan seperti ada tampilan di layar. Berikutnya kita akan masuk ke menu penemuan. Nah, penemuan di sini ada beberapa kolom juga ya. Nah, kita akan membahas tentang tayangan. Nah, tayangan di sini kita bisa menunjukkan kurvanya di sini ya, tayangannya. Tayangannya itu per tanggal 16 apa per dimana di saat kita mengupload sebuah video. Nah, jadi kalau video itu sudah ditayangkan dan di tanggal 16 ini mempunyai nilai 38, itu berarti ya buat kita sih lumayan ya. Nah, buat pemula sih lumayan, tapi beda dengan YouTuber yang memang sudah besar, itu dia sekali upload belum ada beberapa menit atau belum ada beberapa jam, followers atau subscriber mereka itu sudah langsung mantengin. Karena apa? Di dalam subscriber mereka itu selalu membunyikan tanda lonceng. Nah, otomatis notifikasi di mana siapa
penonton itu mengikuti channelnya dia, berarti langsung mendapatkan notifikasi bila mana channel tersebut sudah mengupload atau mempublikasikan video yang sudah mereka upload. Terus berikutnya ada rasio klik tayang dari tayangan. Jadi rasio klik tayang dari tayangan itu video kita ini diklik atau dilihat dari browser di dalam YouTube sendiri atau di dalam aplikasi YouTube sendiri itu sudah berapa lama atau berapa persentasenya penonton itu selalu mempunyai ketertarikan terhadap video kita. Nah, di sini YouTube Studio mempunyai penilaian satu video di dalam video saya ini sementara ini baru 52,6%. Terus berikutnya di kolom berikutnya ada jenis sumber trafficnya. Nah, jenis sumber trafficnya ini maksudnya begini, dari penelusuran YouTube, halaman channel, atau fitur YouTube lainnya. Nah, ini Dika akan mengulas sedikit. Pertama-tama adalah penelusuran YouTube. Kenapa di situ penelusuran YouTube mempunyai nilai 59,9%? Berarti penonton itu banyak melihat video kita itu dari rekomendasi YouTube sendiri atau dari rekomendasi aplikasi YouTube sendiri yang ada di aplikasi YouTube ya. Jadi video kita itu langsung ditampilkan, disodorkan sama YouTube sendiri untuk bisa ditonton oleh pemirsa atau penonton-penonton yang biasa mengikuti channel kita atau bahkan mungkin belum pernah kenal dengan channel kita. Nah, mereka pasti penasaran, apa sih ini kok judul thumbnailnya seperti ini. Nah, akhirnya dia diklik video kita, terus habis itu mereka mengikuti. Nah, berapa durasinya? Mereka akan mengikuti video kita yang kita sudah upload atau kita sudah tampilkan. Nah, di situ penelusuran YouTube itu mungkin dari judul atau bahkan sudah direkomendasikan oleh YouTube sendiri. Dan berikutnya adalah halaman channel. Halaman channel di sini mempunyai 39,5%. Jadi mungkin teman-teman mempunyai saudara, teman, atau bahkan kenalan ya. Nah, di situ kalian bisa merekomendasikan video-video kalian atau bisa merekomendasikan channel kalian. Mungkin ajakan untuk teman. Nah, seperti gini, guys atau bro, mampir ke channel aku ya. Aku bikin YouTube loh, aku bikin channel YouTube loh. Terus akhirnya teman-teman itu tanya, nama channel kamu apa? Nah, akhirnya dibukalah aplikasi YouTube itu, diketik nama channelnya di browser atau di pencarian search engine-nya YouTube aplikasi sendiri, muncul dengan nama channel kita dan video kita. Di situ mereka klik. Nah, itu yang namanya sumber traffic dari halaman channel. Terus berikutnya fitur YouTube lainnya. Nah, fitur YouTube lainnya ini banyak fitur YouTube lainnya ini. Nah, namanya fitur YouTube lainnya ini adalah dimana di saat penonton itu menemukan channel kita itu secara nggak sengaja atau bahkan memang dari kita ini dari mana kita share ke Twitter atau kita share ke Facebook, itu pun juga bisa bila mana kita bisa meng-share ke dua sosial media kita, entah itu Instagram, Twitter, atau Facebook. Mereka masuknya traffic masuknya ke channel kita itu akan dilihat oleh YouTube Studio di sini. Terus berikutnya ada yang namanya sumber eksternal. Nah, sumber eksternal di sini belum ditampilkan oleh YouTube Studio karena mungkin masih beberapa jam atau masih beberapa hari ya uploadan Dika di sini. Nah, terus berikutnya istilah penelusuran YouTube teratas. Nah, istilah penelusuran YouTube di atas ini, teratas ini, kita akan ditampilkan banyak sesi atau mungkin banyak trafficnya. Dari manakah kita dikenal atau mereka penonton itu mengenal channel kita ini dari traffic mana? Teratasnya dari Facebook kah, dari Twitter kah, dari Instagram kah, atau bahkan dari WhatsApp kah? Nah, sumber traffic ini teratas ini
sama YouTube Studio akan dinilai secara menyeluruh atau bahkan setiap detiknya di mana penonton itu menemukan channel kita. Terus berikutnya adalah video teratas yang menyarankan konten Anda. Nah, berarti ini adalah ada teman-teman atau penonton kita yang nge-share video kita ke temannya yang lain atau bahkan ke sosial media yang lain. Dia punya sosial media atau penonton itu punya sosial media ya. Nah, itulah pentingnya bila mana kita itu mempunyai grup-grup sosial media itu yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mengenal channel kita. Nah, berikutnya adalah playlist teratas yang memutar konten Anda. Di sini sudah ditampilkan di penemuan di mana di saat kita itu mempunyai banyak video dan kita sudah memplaylistkan video-video kita, mengumpulkan satu demi satu atau merangkai satu demi satu video-video yang bertautan atau berkaitan dengan pembahasan apa yang akan kita bahas. Seperti Dika sekarang. Dika membahas tentang tutorial. Nah, mungkin nanti playlist video Dika itu jadi satu playlist tentang tutorial. Nah, nanti video berikutnya Dika membahas tentang apa, tutorial tentang apa, tentang WhatsApp kah, tentang Instagram kah, tentang Twitter kah. Nah, di situ nanti akan terkumpul playlist mungkin sosial media. Nah, itu yang akan dinilai oleh YouTube Studio. Dan berikutnya kita akan ke menu namanya penonton. Nah, di sini penonton kita bisa melihat aktivitas yang ada di dalam channel kita ini. Rata-rata penontonnya laki-laki atau perempuan gendernya. Kenapa kok bisa melihat YouTube Studio? Nah, karena dari data diri dari penonton-penonton itu yang ada di Gmail mereka masing-masing. Gmail mereka itu mendaftarkan sebagai gender apa? Laki-laki atau perempuan. Nah, di situ dari YouTube sendiri sudah terdeteksi bahwa penonton ini gendernya laki-laki. Akhirnya dia melihat YouTube dengan Gmail tersebut yang sudah didaftarkan ke YouTube-nya, bila mana mereka itu sebagai penonton atau kita ini sebagai penonton juga mungkin kita gitu. Nah, usia sama juga, usia pun juga sama. Bila mana kita di saat pertama kali membuat sebuah email, kita akan ditanya usia kita. Dari mulai tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir kita. Di situ akan terdeteksi bahwa usia kita sekian oleh Gmail-nya sendiri ya. Terus berikutnya adalah negara teratas. Nah, ini penting buat kita yang selama ini mungkin kita nggak paham video kita ini dikenal dengan sistem lokal atau bahkan kita dikenal di dalam dunia internasional mungkin ya. Video kita ini bisa terlihat di YouTube siaran YouTube luar negeri. Mungkin di situ. Di sini trafficnya pun juga akan nanti terlihat ya. Terus di paling bawah ada namanya subtitle atau sisi teratas. Bila mana video kita ini dengan bahasa kita Indonesia ini bisa diterjemahkan di dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun di setiap negara, bila mana kita berbahasa di dalam konten kita sendiri ini dengan bahasa yang benar, pasti semuanya akan bisa diterjemahkan di berbagai macam bahasa. Di dalam search engine-nya YouTube sendiri mempunyai subtitle. Ya, kita akan diterjemahkan. Ini apa sih, membahas apa sih? Jadi orang itu kalau sudah mengklik tombol titik 3 yang ada di atas YouTube itu, di saat kita melihat video, di situ akan ada tampilan menu subtitle. Nah, mereka akan berasal dari negara apa? Kalau mereka berasal dari negara Inggris, mereka pencet Inggris, subtitlenya akan muncul dengan bahasa Inggris tapi kita dengan bahasa Indonesia. Nah, orang akan bisa memahami, penonton pun juga akan bisa memahami kita ini sedang membahas apa. Nah, berikutnya adalah konten interaktif. Klik tracer per tracer kartu yang ditampilkan. Jadi, dimana di saat kita mempunyai video, kita sudah setting video itu di YouTube Studio yang ada di browser, namanya kartu. Nah, ada tuh kita banyak melihat ya video-video atau konten-konten video kreator yang lainnya itu, bila mana dia membahas tentang apa bahasan video yang sekarang ini sedang atau sudah diupload barusan,
pasti dia akan menunjukkan nih, lihat di video sebelumnya. Di situ akan muncul di pojok kiri itu tulisan yang akan muncul direkomendasikan untuk playlist atau direkomendasikan untuk video yang mereka sudah upload. Begitu juga seperti yang video kita yang kita setting seperti mereka juga. Nah, yang masih dengan yang bertautan atau masih dengan yang bersangkutan dengan apa yang kita bahas sekarang. Lihat rekomendasi dari video yang sekarang ini yang kemarin saya bahas tentang ABCD mungkin ya. Nah, begitu. Terus berikutnya klik per kartu yang ditampilkan. Jadi penonton itu mempunyai interaksi nggak di saat kita itu menyampaikan atau memberitahu tentang rekomendasi dari kartu tersebut. Nah, bila mana penonton itu tidak mengikuti uploadan kita dari awal kita membahas apa, mungkin mereka akan bingung. Ini video baru diupload ini membahas apa sih maksudnya. Nah, bila mana di dalam video itu kita bisa menjelaskan, tonton juga ya rekomendasi video yang kemarin saya baru upload atau yang sudah saya bahas di video yang ini nih yang akan muncul di rekomendasi. Nah, bila mana kita memberitahu itu, pasti penonton pun juga akan penasaran. Akhirnya diklik tuh rekomendasinya, kartunya. Nah, akhirnya masuk di video yang kita sudah rekomendasikan terhadap mereka atau terhadap penonton. Berikutnya kartu teratas. Nah, kartu teratas dari semua video-video kita ini yang kita rekomendasikan itu, penonton itu lebih suka dengan tayangan kita membahas apa. Hari ini kita membahas tentang YouTube Studio. Besok mungkin Dika akan membahas tentang apa itu yang namanya aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi ini, dan sebelumnya pun juga sama. Nah, dari sekian banyak penonton itu mereka tertarik dengan channel pembahasan apa yang di saat kita ini bahas di setiap video kita. Oh, ternyata ketertarikan mereka tentang pembahasan masalah sebuah aplikasi atau mungkin sebuah penjelasan tentang aplikasi tersebut itu seperti apa. Nah, terus berikutnya adalah klik per anotasi yang dapat diklik yang ditampilkan. Jadi klik per anotasi itu setiap kita ngeklik itu atau penonton klik di dalam 28 hari terakhir itu, yang paling banyak itu diklik adalah video yang apa yang sudah kita rekomendasikan. Mungkin video tentang pembahasan aplikasi WhatsApp. Oh, ternyata di situ persentasenya orang itu pengen tahu WhatsApp itu bisa apa, bagaimana tentang kegunaannya sebuah menu-menu dari WhatsApp yang sudah diberikan sama operator itu. Mereka ingin tahu, akhirnya diklik tuh. Nah, penonton banyak masuk di video di saat kita membahas tentang aplikasi tersebut. Nah, berikutnya ada kolom yang namanya video teratas berdasarkan jumlah klik pada anotasi. Nah, video, nah ini bersinggungan semua ya, dari yang tadi klik per anotasi dan video teratas itu juga berdasarkan jumlah klik penonton itu sendiri. Jadi dimana di saat kita merekomendasikan video itu, video paling mereka gemari itu video yang mana, di sini akan ditampilkan oleh YouTube Studio bahwa ternyata video pembahasan tentang aplikasi tersebut. Nah, penonton itu masuk di channel kita dan penonton itu melihat dan standby lebih lama di dalam video kita itu ternyata membahas tentang aplikasi tersebut yang kita bahas waktu itu. Nah, itu dari kolom namanya konten interaktif. Berarti penonton itu selalu berinteraktif dengan apa yang sudah kita tampilkan. Setelah itu ada yang namanya menu playlist. Kita akan bisa mengumpulkan dari beberapa video-video yang sudah kita upload, itu dikumpulkan menjadi playlist berplaylist. Jadi dikelompokkan seperti kita membuat album ya, album video ini, album video ini, album video ini, yang memang di dalam playlist itu sendiri kita bila mana pembahasan tentang satu aplikasi, mungkin ya kita membahas tentang aplikasi, mungkin aplikasi kita ambil contoh aplikasi WhatsApp. Di dalam kita pengulasan tentang aplikasi WhatsApp itu kita punya berapa video. Bila mana kita mempunyai 5 video, berarti kumpulkan jadi satu menjadi sebuah playlist pembahasan tentang aplikasi WhatsApp. Mungkin seperti itu. Nah, nanti
di video berikutnya kita mempunyai ulasan tentang pembahasan aplikasi Instagram. Ternyata kita punya 3 video. Nah, di antara playlist di situ kita akan bisa melihat aktivitas penonton itu di dalam channel kita itu paling banyak atau paling menyukai di playlist yang mana. Di sini akan terlihat. Kebetulan Dika ini belum ada playlist dan video baru satu belum bisa menjadikan playlist, berarti masih 0 ya. Jumlah penayangan video di dalam playlist. Nah, orang itu atau penonton itu selalu menonton video kita ini melalui playlist atau hanya sebatas tampilan di mana di saat video kita direkomendasikan oleh YouTube. Nah, muncul nih kita di saat kita upload, muncul tuh video kita terbaru. Nggak tertarik, saya tertarik dengan playlistnya dia. Playlistnya dia tuh tentang apa ya? Tentang pembahasan dia di saat dia itu membahas mengupas habis apa itu yang namanya aplikasi WhatsApp. Nah, saya lebih suka di sana. Dan kalau video yang baru ini mungkin mengupas tentang aplikasi yang namanya aplikasi mungkin Instagram atau mungkin Twitter, yang mungkin banyak orang yang hanya sebagian orang yang paham atau sebagian orang yang berminat untuk melihat video yang baru kita upload. Ternyata minat penonton itu juga mempengaruhi dari apa yang sudah kita tampilkan. Oke, terus berikutnya adalah rata-rata waktu tonton dalam playlist. Nah, kita banyak punya playlist. Rata-rata tontonan dalam playlist itu, penonton itu banyak menghabiskan di playlist kita yang mana, pembahasan video-video kita yang mana, atau mungkin kita punya video-video, kumpulan video-video yang sudah kita ringkas menjadi sebuah playlist. Nah, di situ itu penonton itu 28 terakhir ini, periode sebelumnya dan 28 hari terakhir ini YouTube Studio akan menilai. Nah, playlist yang mana yang memang dari channel kita ini penonton itu sangat berminat. Nah, terus habis itu playlist teratas. Nah, ini pun juga sama. Playlist teratas kita ini di saat kita membuat playlist ini, playlist yang mana yang paling kita ini menjadikan YouTube Studio ini menilai playlist di antara playlist kita punya 5 playlist mungkin ya, kumpulan dari video-video kita ini, rangkuman dari video ini, itu yang teratas yang mana. Nah, ternyata yang teratas itu pembahasan tentang kuliner. Bila mana kita channelnya membahas tentang kuliner. Nah, kuliner yang mana nih? Pembahasan tentang kuliner membuat kue donat yang enak dan awet mungkin ya. Nah, mungkin seperti itu sebagai contoh aja. Nah, itulah menu-menu sementara ini yang ada di analitik di dalam YouTube Studio. Kita akan kembali lagi ke menu awal, yang mana kita di kolom yang kedua adalah penjelasan tentang video. Nah, video di sini sendiri mempunyai analitik masing-masing. Nah, kita akan lihat lainnya, berhubung di sini ini menampilkan cuman atau baru upload satu video, jadi yang ditampilkan cuman satu video. Teman-teman nanti bila mana mempunyai banyak video, di situ akan tampil di sini semuanya, analitiknya video sendiri ya. Nah, satu video ini mempunyai analitik sendiri. Nah, berikut analitiknya. Nah, yang kolom pertama adalah menampilkan thumbnail atau tampilan depan video kita. Berikutnya judul dan penjelasan berapa kali orang melihat kita, berapa komentar kita, berapa yang like kita, dan berapa yang tidak suka dengan video kita. Nah, di sini juga ada analitik dan komentar. Nah, kita akan membahas analitik di video kita satu persatu mungkin ya, kalau mungkin sobat atau teman-teman bingung. Nah, analitik di sini per video. Jadi bukan, kalau yang tadi analitik yang tadi adalah global dari keseluruhan video kita. Tapi kalau yang satu ini adalah per video, satu video yang kita punya, yang apalagi yang kita sudah upload ya. Nah, di sini kita akan melihat penayangan real time per video. Real time-nya kita di satu video ini ternyata mempunyai 23 penonton.
ya. Terus habis itu waktu tonton per menitnya itu sudah mencapai 80 menit. Nah, terus penayangan berarti video kita ini diklik dari tayangan-tayangan yang sudah penonton lihat itu ada 20 kali tayangan. Terus di sini di bawahnya ada namanya retensi penonton. Bila mana teman-teman itu mempunyai sebagai YouTuber, teman-teman harus bisa melihat dan selalu memahami apa itu yang namanya retensi penonton. Retensi penonton itu adalah minat, ya, peminat atau penyuka. Penonton itu adalah peminat dan penyuka. Video-video yang sudah kita suguhkan itu yang mereka paling suka dan mereka paling berminat untuk melihat di channel kita itu video yang mana. Nah, retensi penonton itu bisa dilihat dari situ. Naik drastis atau bahkan turun drastis. Nah, seperti ini nih, pertama kali memang naik drastis, berikutnya penonton itu akan standar. Nah, akhirnya mungkin durasi tontonnya cuma sebatas 3,59. Nah, itu berarti 3 menit 59 detik. Paling banyak dari sekian durasi kita, mungkin kita punya panjang video 15 menit, ternyata penonton itu hanya sebatas 3,59 menit yang mereka tonton di video kita. Nah, persentase rata-rata ditayangkan 26,0%. Itu ada yang namanya retensi penonton. Terus membuat akun YouTube. Nah, ini adalah suka atau tidak sukanya tadi ya. Trafficnya juga, penelusuran YouTube juga sama, penemuan juga sama, penonton juga mungkin sama, semuanya sama, cuman yang membedakan adalah real time-nya dari kita ini sebagai content creator. Yang kita selalu pantau adalah retensi penonton di setiap menit atau di setiap detiknya kita. Itu yang namanya video. Dan yang di kolom ketiga mungkin ini saya blurkan atau mungkin ya bolehlah kita bisa melihat ya banyak penonton atau komentar-komentar dari subscriber kita. Kita bisa balas komen dari subscriber kita atau penyuka video kita. Ini di sini kita klik aja seperti ini, kita bisa tanda kita like juga terhadap dia, kita balas komen dan kita bisa kasih love kalau memang komentar ini bikin kita lebih interaktif terhadap penonton. Nah, itulah. Jadi di saat ada notifikasi dari YouTube Studio muncul di mana orang itu berkomentar atau orang itu subscribe terhadap kita akan bisa aktivitas melalui YouTube Studio. Tidak harus ke YouTube aplikasi sendiri. YouTube aplikasi itu hanya untuk alat pemantau kita. Tapi untuk acuan kita ada di YouTube Studio atau YouTube Dashboard ini ya, sementara. Baik, sementara itu aja teman-teman, apa yang dinamakan YouTube Studio yang selama ini mungkin teman-teman itu bingung, apa sih kok ada seperti nilai-nilainya seperti ini nih, namanya YouTube Studio itu, dimana di saat saya ini menjadi YouTuber pemula masih belum ada penjelasan dari masing-masing apa itu menu dari kolom per kolom yang tadi. Nah, di sini Dika sudah sedikit mengulik atau sedikit membahas. Mungkin sobat-sobat mencoba bisa memahami untuk bisa mengerti detail per detailnya. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah standby di video aku dan sampai mungkin habis. Jangan lupa tombol subscribe, lonceng, dan like ataupun bahkan nanti bisa ninggalin komen di bawah. Kita akan bisa bertanya-tanya atau kita bisa sharing untuk berikutnya. Makasih, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.